Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan berbagi tips. Sore ini saya akan sharing kepadanya dan saya akan menjelaskan materi mengenai minder. Kenapa harus minder? Ya, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya. Saudara, minder itu bukanlah sesuatu yang baik. Minder itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan harus kita hilangkan. Ya, karena apa? Prinsipnya adalah manusia itu selalu memiliki kelebihan, bahkan memiliki juga kekurangan. Artinya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Ya, inti daripada minder ini adalah kita harus menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Ya, itulah yang membuat kita minder karena kita ingin menjadi orang lain. Nah, untuk hari ini kita akan menjelaskan apa penyebab daripada minder itu. Ya, penyebab yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor yang dari luar atau faktor dari lingkungan. Artinya apa? Faktor dari kita karena salah bergaul. Ya, sebagai contoh, kita akan minder kalau kita sebagai orang biasa berkumpul dengan orang-orang yang kaya. Kita sebagai orang-orang yang biasa berkumpul dengan para artis-artis yang lainnya. Ya, maka kita akan minder. Karena kita merasa rendah, kita akan merasa kecil. Ya, artinya apa? Kita salah dalam bergaul. Ya, jadi minder itu disebabkan oleh pergaulan yang salah, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, minder itu disebabkan karena kita merasa dan kita pernah merasa dikucilkan oleh keluarga, pernah dikucilkan oleh pertemanan. Kita merasa, padahal mereka tidak, ya, merasa dikucilkan. Itulah penyebabnya minder, ya. Sehingga itu akan dibawa terus dari kecil, dibawa sampai dewasa, sehingga pada saat dia dewasa dia merasakan minder. Ya, penyebab-penyebab ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak minder. Ya, yang ketiga, penyebabnya adalah terkadang orang tua ini salah dalam mendidik anak. Dia selalu melarang anaknya untuk berkreasi, ya, selalu melarang anaknya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya, mungkin tidak salah karena sangat protektif, tetapi membuat anak itu menjadi minder. Dia selalu disalahkan, melakukan A disalahkan orang tua, melakukan B disalahkan, melakukan apapun selalu disalahkan. Sehingga pada saat dia dewasa, dia merasa semuanya salah dan dia merasa minder dengan segalanya. Ya, itu penyebabnya. Penyebab yang keempat adalah merasa memiliki fisik yang tidak sempurna. Nah, merasa, ya, artinya begini, dia selalu melihat kekurangan pada dirinya. Dia selalu melihat kekurangan pada diri sendiri sehingga dia merasa paling rendah, dia merasa paling tidak baik di antara orang lain yang membuat dia menjadi minder. Ya, dan yang kelima, merasa berpendidikan rendah. Ya, mungkin dia berteman dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya, teman-temannya semuanya berpendidikan tinggi dan dia sendiri mungkin berpendidikan rendah, sehingga dia minder. Ya, sebagai contoh, saudara, saya jelaskan kepada Anda bahwa berpendidikan rendah ataupun tinggi itu tidak menjamin kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Ya, yang menjamin kita sukses adalah kita berjuang dan kita tidak mengenal lelah. Jadi jangan pernah minder apakah Anda tidak bisa sekolah tinggi ataupun
Anda berpendidikan rendah. Ya, itulah penyebab ya orang lain minder terhadap diri kita minder terhadap orang lain. Ya, penyebab-penyebab itu yang harus kita perhatikan. Ya, nah, kalau seandainya itu sudah terjadi, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Apa solusinya? Ya, supaya kita percaya diri, supaya kita tidak minder. Ya, cara pertama adalah kita hadapi perasaan takut itu. Ini perasaan, ya. Kita hadapi perasaan takut, ya, yang ada di pikiran kita. Sebetulnya orang minder itu karena perasaannya saja, ya. Takut dikucilkan orang, merasa direndahkan orang, hanya perasaan saja. Padahal orang lain tidak akan melakukan itu. Ya, hadapi saja perasaan takut. Misal, kita minder pada saat kita berbicara di depan umum. Ya, nah, minder, takut salah. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka kita harus hadapi perasaan takut itu dengan cara apa? Dengan cara berbicara sebanyak mungkin di depan orang. Ya, artinya kalau kita takut dengan sesuatu, maka perasaan itu harus dihadapi dan harus kita kalahkan. Ya, jadi yang pertama adalah hadapi perasaan takut yang ada pada pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita lebih dalam. Khususnya kita harus mengetahui kelemahan kita apa dan kelebihan kita apa. Kita harus tahu betul kelemahannya apa. Dan kita harus tahu betul kelebihan kita. Kalau kita tahu kelemahannya, maka kita perbaiki kelemahan itu. Dan kalau kita sudah tahu kelebihan kita, maka kita asah kebaikan itu sehingga kita bisa menjadi ahli di dalam kelebihan itu. Ya, jadi tidak usah minder, kita harus kenali kelemahan kita dan kita harus kenali kelebihan dan jadikan kelebihan itu menjadi ahli di bidangnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, lupakan kegagalan di masa lalu. Banyak orang selalu terngiang-ngiang masa lalu yang buruk, masa lalu mengenai kegagalan, gagal di masa yang lalu, dan itu terus dibawa sampai sekarang. Dia tidak bisa move on, ya, sehingga dia minder. Nah, untuk mengatasi itu, lupakan saja masa lalu. Ingat, masa lalu ya masa lalu. Saat ini adalah masa persiapan untuk menuju masa depan. Jadi persiapkan diri kita untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik daripada masa lalu. Jadi kita tidak bisa merubah masa lalu. Ngapain kita harus memikirkannya? Yang lalu biarlah berlalu, masa depan pasti jauh lebih baik menunggu keberhasilan kita. Ya, itu cara menghadapinya. Dan yang keempat, kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif tentang apa saja, tentang diri kita, tentang lingkungan, tentang sesuatu yang terjadi. Kita harus selalu melihat sisi positifnya, sehingga kita terbiasa dan kita akan jauh lebih tenang dan jauh lebih percaya diri. Ya, yang kelima, kita harus perjelas masa depan kita. Ya, kita harus perjelas tujuan hidup kita untuk menjadi apa. Ya, banyak mereka minder karena mereka tidak tahu apa yang akan dia raih, apa yang akan dia tuju, dan apa cita-citanya. Oleh karena itu, kita harus perjelas mau jadi apa yang harus kita raih, untuk siapa kita hidup, ya, dan untuk siapa kita berhasil. Tentunya kita berhasil untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang mencintai kita, sehingga kita percaya diri dan kita akan kuat dan kita tidak akan minder. Dan yang terakhir, cara mengatasinya adalah dengan selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki dan teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda
bisa sukses dan tidak minder lagi. Semoga bermanfaat. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.